Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat serta inayahnya yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, sang rasul bagi kita semuanya, yang mengajarkan kita tentang agama Islam, agama rahmatan lil alamin. Teman-teman yang menempuh mata kuliah kontrak atau perancangan kontrak, ya, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu berkaitan tentang kontrak nominat part 2. Artinya melanjutkan kontrak bernama, yang kemarin sudah saya jelaskan beberapa jenis kontrak bernama. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis berikutnya. Oke, sebelumnya saya ingatkan kembali teman-teman bahwa kontrak nominat ini merupakan kontrak yang dalam istilah itu adalah kontrak bernama. Dimaksudkan artinya kontrak yang diatur oleh undang-undang, yang berada di dalam undang-undang. Kalau kontrak nominat itu sendiri berada di dalam KUH Perdata, ya teman-teman, berada di dalam buku ketiga, ya, buku berikutnya yang banyak sekali pasalnya, sudah saya jelaskan di awal, dan beberapa jenisnya, salah satunya ya kontrak nominat jual beli, dan selanjutnya kita akan membahas tentang kontrak nominat yang berjenis penitipan barang. Teman-teman sekalian, berbicara tentang penitipan barang itu ada makna dan istilahnya begitu. Istilahnya adalah penitipan barang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, teman-teman, yaitu bewageving, ya, yang mana diatur di dalam 1694 sampai 1739 KUH Perdata. Di dalam pasal 1694 itu tidak tercantum secara pengertian penitipan barang tersendiri, namun hanya disebutkan momentum terjadinya penitipan barang. Di sini penitipan barang terjadi apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikan dengan wujud asalnya. Artinya dalam 1695 ini ada sebuah penitipan barang terjadi, momentum terjadinya penitipan barang apabila seseorang menerima suatu barang dari orang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpan dan mengembalikan wujud asal dari penitipan barang tersebut. Di sini ada makna atau ada nomenklatur menyebutkan tentang seseorang yang menerima sesuatu barang. Berarti barang itu bisa benda, ya, benda yang bergerak begitu, ya. Nah, dengan syarat ada satu syarat, seseorang yang menerima itu untuk menyimpannya dan akan mengembalikan wujud sesuai dengan aslinya atau wujud asalnya. Jadi tidak boleh barang tersebut mengurangi atau terkurangi tersebut. Dalam beberapa istilah dan penjelasan para ahli seperti Algra mengemukakan pengertian bewageving ini adalah perjanjian untuk menyimpan barang orang lain dan mengembalikannya baik dengan maupun tanpa pembayaran. Artinya di sini penitipan barang itu tidak semerta-merta harus ada timbal balik pembayaran begitu, atau ongkos begitu untuk penitipan barang. Jadi contohnya penitipan barang yang ada di berbagai toko swalayan ataupun supermarket begitu, ya kan. Di sana kan tidak usah ada timbal balik pembayaran. Beda dengan penitipan barang yang ada di parkiran. Jadi menurut Alga itu, jadi tidak semua penitipan barang itu harus ada timbal baliknya, gitu. Harus ada pembayarannya, tidak harus semuanya.
Esensinya teman-teman bahwa adanya penyimpanan barang orang lain ini merupakan penyimpanan barang untuk dapat dilakukan tanpa adanya pembayaran maupun tidak ada pembayaran tersebut begitu. Nah, terus bagaimana jenis-jenis penitipan barangnya? Di sini sudah saya jelaskan atau saya tuliskan di situ. Mengenai jenis-jenis penitipan barang dibagi menjadi dua teman-teman. Penitipan barang murni atau sejati, penitipan barang sekestrasi ya. Sekestrasi ya, atau penitipan barang dalam perselisihan. Penitipan murni ini dapat dilakukan dengan cuma-cuma hanya dikhususkan kepada orang-orang kepada barang bergerak atau benda bergerak. Ada dua ya cara untuk penitipan barang sejati teman-teman. Yang pertama sukarela, artinya penitipan barang terjadi karena sepakat secara timbal balik antara orang yang menitipkan dan orang yang menerima titipan. Penitipan cara ini dilakukan dengan orang yang cakap melakukan berbuat hukum sesuai dengan kesepakatan kontrak ataupun 1320 ya teman-teman. Yang kedua terpaksa. Terpaksa ini artinya penitipan barang terpaksa dilakukan oleh seseorang karena timbulnya malapetaka, misalnya kebakaran, banjir dan yang lain. Artinya teman-teman kalau kita berbicara tentang penitipan barang murni yang terpaksa karena ada force majeure, begitu, kejadian luar biasa, begitu, seperti kebakaran atau apa, banjir dan yang lainnya, akhirnya dititipkan barangnya. Kebanyakan penitipan barang yang baru seperti ini sukarela ya teman-teman ya, tidak ada timbal baliknya. Beda kalau penitipan barang yang dilakukan oleh beberapa parkiran baik di daerah kota ataupun pedesaan begitu. Tapi rata-rata untuk parkir itu lebih banyak pada saat ini menjadi salah satu benefit ya pendapatannya. Sampai ada perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa parkir. Selanjutnya, jenis yang kedua dari penitipan barang yaitu penitipan barang sekestrasi ya. Sekestrasi maksud saya ya. Yaitu penitipan barang kepada pihak ketiga yang disebabkan adanya perselisihan antara si penitip dengan pihak yang lainnya karena adanya perintah hakim 1730 KUH Perdata. Artinya di sini penyebab terjadinya sekestrasi itu adanya perselisihan atau sengketa teman-teman ya. Yang kedua adanya perintah hakim. Jadi 1730 itu hakim memerintahkan untuk barang tersebut dititipkan begitu ya. Ya, ada dua terjadinya sekestrasi teman-teman. Sekestrasi karena persetujuan, yaitu sekestrasi yang terjadi apabila barang yang menjadi sengketa diserahkan kepada pihak ketiga oleh salah seseorang atau sukarela. Jadi adanya sekestrasi persetujuan itu karena terjadi barang yang menjadi sengketa itu diserahkan kepada pihak ketiga untuk disimpan begitu kan. Nantinya kalau sudah selesai sengketanya boleh dikembalikan. Yang kedua ada sekestrasi karena perintah hakim. Terjadinya sekestrasi ini jika hakim memerintahkan supaya barang sengketa dititipkan pada seseorang. Manfaat sekestrasi ini adalah kepentingan pengadilan diperintahkan kepada seseorang yang disetujui oleh para pihak atau kepada seorang yang ditentukan oleh hakim karena jabatannya. Artinya teman-teman, sekestrasi karena perintah hakim ini teman-teman, karena adanya putusan hakim untuk dititipkan barang kepada pihak ketiga agar nantinya ketika menyelesaikan sengketa barang tersebut diselesaikan dengan baik dan nantinya akan diserahkan kepada yang berhak begitu. Nah, kewenangan hakim dalam sekestrasi perintah hakim ini teman-teman, yang pertama memerintahkan sekestrasi barang bergerak yang telah disita dari tangan orang yang berhutang. Artinya ada perintah untuk barang tersebut untuk disita karena sudah berhutang ataupun melakukan manifestasi. Yang kedua, barang bergerak yang tidak bergerak, di mana hak miliknya atau penguasaannya dalam sengketa. Barang yang menjadi sengketa baik itu bergerak atau tidak bergerak, itu juga menjadi kewenangan dari hakim dalam memutuskan sekestrasi ini ya. Yang ketiga teman-teman, barang-barang yang ditawarkan oleh seseorang yang berhutang untuk melunasi hutangnya, artinya jadi anggunan. Oke, itu sekestrasi dan kewenangan sekestrasi yang dibagi dua, sekestrasi persetujuan dan perintah hakim dan kewenangan hakim dalam sekestrasi ya teman-teman ya. Jadi jangan disalah maknaan menjadi sekretaris ya teman-teman ya. Oke, terus bagaimana subjek dan objek perjanjian penitipan barang ini? Pada dasarnya teman-teman
pihak yang terikat dan dalam perjanjian penelitian barang yaitu bewagiver dan bewanemer ya. Bewagiver ini adalah orang yang menyerahkan barang untuk disimpan, sedangkan bewanemer adalah orang yang menerima barang untuk disimpan. Artinya ini adalah penitip dan penerima titipan ya. Bewagiver itu adalah penitip, bewanemer ini adalah yang dititipkan begitu untuk disimpan ya. Namun juga di beberapa istilah lain juga dikenal dengan istilah bewander dan bewarder ya. Bewarder dan bewarder ya. Bewarder ini itu penyimpan yang ditentukan oleh juru sita untuk menyimpan barang hasil dari sitaan dengan menerima ongkos simpan. Artinya ada sebuah pihak ketiga yang menerima penyimpanan barang sitaan begitu. Untuk nantinya akan ada biaya ongkos untuk penyimpanan itu gitu. Nah, jadi subjek dan objeknya ini teman-teman yaitu adalah para pihaknya adalah pemberi titipan ya kan, ya pemberi titipan ataupun kita sebut sebagai bewagiver, dan yang kedua adalah bewanemer atau penerima titipan gitu ya. Sedangkan objek dalam penelitian barang adalah barang bergerak atau maupun tidak bergerak. Jadi untuk penelitian barang itu tidak hanya kepada barang yang bergerak saja, barang yang tidak bergerak seperti halnya tanah. Terus Pak, kalau penelitian barang yang tidak bergerak, apakah kita ambil tanahnya taruh di pihak ketiga? Enggak seperti itu. Jadi penelitian barangnya itu bisa menggunakan dengan alas hak ya. Jadi penyerahan alas haknya seperti halnya sertifikat ataupun akta gitu. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian penelitian barang. Yang pertama, kewajiban bagi penyimpan barang memelihara barang dengan baik-baiknya, mengembalikan barang tersebut kepada penitipnya. Pemeliharaan harus dilakukan secara hati-hati. Penerima titipan itu harus yang mula-mula menawarkan dirinya untuk menyimpan barang tersebut. Penyimpanan dijanjikan untuk mendapat upah, artinya bisa dibayar buat sekedar cuma-cuma, tapi boleh cuma-cuma gitu. Penerimaan terjadi dilakukan untuk keperluan penyimpan. Telah diperjanjikan si penerima titipan akan menanggung segala kelalaian. 1707 apa data. Terus bagaimana hak dasar penyimpan teman-teman? Haknya ada penggantian biaya untuk mempertahankan barang. Nah, penggantian kerugian diderita dalam menyimpan barang, menahan barang sebelum penggantian biaya yang dirugikan diterima oleh penitip. Jadi hak dari penyimpan atau di sini adalah penerima barang ya, yaitu mendapatkan biaya, penggantian biaya untuk mempertahankan barang. Jadi penggantian kerugian yang diderita agar penyimpan barang, menahan barang tersebut lainnya. Dan hak penitip adalah menerima barang yang telah dititipkan, yaitu menerima yang telah dititipkan secara utuh, tidak boleh kurang sedikit pun. Kewajibannya adalah memberikan upah kepada penyimpan, memberikan penggantian biaya dan ganti rugi ya kepada penyimpan apabila ada kerugian. Nah, itulah hak dan kewajiban para pihak di dalam perjanjian penitipan barang. Sederhananya seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa dibawaan sendiri, bisa baca sendiri. Nah, teman-teman mengenai perjanjian penitipan barang dan ini teman-teman, ada hal yang memang harus dipahami bahwa penitipan barang ini harus atas dasar klausa yang halal ya. Jadi tidak boleh menitip barang dari hasil curian gitu, ataupun hasil dari tindak kriminal. Maka nantinya ketika dititipkan barang bisa dipersangkakan menjadi penadah begitu. Nanti menjerumuskan kepada tindak pidana begitu. Maka dari itu hal-hal dalam penelitian barang harus sesuai dengan asas ataupun syarat-syaratnya kontrak itu sendiri, atas syarat perjanjian. Oke, selanjutnya kita berbicara tentang pinjam pakai teman-teman. Pinjam pakai ini dijelaskan dalam KUH Perdata 1740 sampai 1753.
Pinjam pakai adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lain untuk dipakai dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini setelah memakainya atau setelah lewatnya suatu waktu tertentu akan mengembalikan 1740. Menjelaskan seperti itu, teman-teman. Pihak yang meminjam tetap menjadi pemilik yang dipinjamkan. Artinya pinjam pakai ini teman-teman memiliki sebuah barang, seseorang memiliki sebuah barang diberikan secara cuma-cuma untuk dipakai kepada orang lain begitu. Nah, pihak keduanya itu adalah orang yang diberikan pinjaman, pinjam pakai, dipinjamkan pakai untuk dipakai begitu. Secara cuma-cuma. 1740 mengatakan seperti itu. Namun pihak yang meminjamkan tetap menjadi pemilik barang yang dipinjamkan. Hak dan kewajibannya apa, teman-teman? Kewajiban orang yang menerima pinjaman yang pertama menyimpan memelihara barang yang dipinjam sesuai dengan 1744. Mengembalikan barang yang dipinjam tepat waktu, harus sesuai dengan tepat waktu, ada jeda waktunya, masa waktunya. Yang kedua, apabila barang yang dipinjam oleh penerima pinjam itu musnah atau rusak, maka yang bertanggung jawab musnahnya barang tersebut. Apabila barang yang dipinjam yang menerima pinjaman itu musnah atau rusak, maka yang bertanggung jawab musnah barang tersebut adalah yang menerima pinjaman begitu ya. Dan kewajiban pemberi pinjam adalah tidak dapat meminta kembali barang yang dipinjam kecuali lewat waktu yang ditentukan. Artinya 1750 itu menjelaskan bahwa seseorang yang memberikan pinjaman tidak boleh mengambil kembali gitu, sebelum waktu yang telah ditentukan gitu. Yang kedua, menyerahkan barang yang dipinjamnya, dan hak pinjam adalah menerima kembali barang yang telah dipinjamnya. Itulah hak dan kewajiban, teman-teman. Nah, perjanjian pinjam-pinjam ini ada dua ya. Tadi pinjam-pinjam secara cuma-cuma, pinjam pakai. Yang kedua adalah meminjam pakai habis gitu ya. Jadi pinjam-meminjam pakai habis ini diatur dalam 1754, teman-teman, sampai dengan pasal 1762 KUH bertanah. Yang dimaksud dengan pinjam-meminjam ini, pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah uang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak lain dengan jumlah dan keadaan yang sama. 1754. Artinya, teman-teman, di sini ada sebuah barang yang memang dipinjamkan ada yang dikurangi begitu. Jadi barangnya tidak bisa utuh begitu. Kalau barang yang seperti utuh itu bisa dibutuhkan seperti barang yang tidak bergerak sementara. Tapi kalau barang-barang ini seperti halnya pinjaman beras begitu, ataupun barang-barang yang bisa dikonsumsi begitu. Nah, jadi pinjam pakai habis ini adalah orang yang menerima pinjaman menjadi pemilik mutlak barang pinjaman, dan apabila barang itu musnah maka yang bertanggung jawab adalah peminjam itu sendiri. Gitu. Selanjutnya subjek dan objeknya pinjam pakai habis ini adalah para pihak, yaitu pemberi pinjaman sebagai kreditur dan penerima pinjaman debitur. Seperti halnya pinjam habis ini adalah seperti halnya pinjam kredit ya. Kreditur adalah orang yang memberikan pinjaman kepada debitur, sedangkan debitur adalah orang yang menerima pinjaman dari kreditur. Sedangkan yang jadi objek pinjam pakai habis adalah semua barang yang bisa dipakai dengan syarat barang yang harus tidak bertentangan dengan undang-undang. Artinya kalau subjek dan objeknya yaitu ada dua, debitur dan kreditur. Kreditur adalah orang yang memberikan pinjaman kepada debitur, menjaga uang kepada debitur. Sedangkan debitur adalah orang yang menerima pinjaman dari kreditur. Sedangkan objeknya adalah pinjam-pinjam itu adalah semua barang yang bisa dipakai habis ya, dengan syarat barang itu tidak bertentangan dengan kausa yang halal ataupun 1320, teman-teman ya. Hak dan kewajibannya, teman-teman, adalah haknya antara memberi pinjaman dan penerima pinjaman diatur dalam
1759 berarti haknya dari pinjaman adalah menerima barang yang dipinjam dari pemberi pinjam. Kewajiban pemberi pinjam tidak dapat meminta kembali barang yang dipinjamkan sebelum lewat waktu yang ditentukan. Harus ada waktu tentukannya ya. Kewajiban peminjam adalah mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah keadaan yang sama untuk yang telah diperjanjikan 1763. Oke. Selanjutnya peminjaman dengan bunga. Artinya boleh melakukan pinjaman dengan bunga. Kalau di dalam Islam tidak mengenal bunga ya teman-teman ya. Mengenal bagi hasil ataupun mudharabah dan yang lainnya itu. Pada dasarnya pinjaman uang atau barang yang sudah habis pakai diperbolehkan untuk membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayarkan bunga di dalam 1765. Jadi membayar bunga itu diatur di dalam 1765 teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman meminjam uang itu pasti akan pasarnya pada ini 1765. Kalau pinjam uang di bank gitu. Akan tetapi apabila tidak diperjanjikan maka tidak ada kewajiban dari peminjam untuk membayarkan bunga tersebut. Sebenarnya kalau tidak dijelaskan secara rinci itu tidak ada bunganya gitu. Makanya kalau teman-teman pinjam uang ke bank mendingan tidak usah dijelaskan tentang masalah bunga ini gitu. Biar tidak ada kewajibannya. Tapi kita sudah tanda tangan ya. Bunga yang dimaksudkan adalah sebuah sebuah kesepakatan para pihak ya, kelebihan dari pinjam pakai habis ini, pinjam habis ini teman-teman ya. Jadi bunga itu juga dapat dibedakan menjadi dua kalau di dalam KUH Perdata. Yang pertama bunga yang ditentukan oleh undang-undang, karena kita kan BI rate-nya kan harus ditentukan oleh undang-undang. Jadi undang-undang tuh menjelaskan bunga maksimum sekian, minimum sekian gitu. Bunga yang didasarkan pada pinjaman 1767 KUH Perdata. Bunga menurut undang-undang adalah bunga yang ditentukan menurut undang-undang. Bunga yang ditentukan undang-undang sebesar 6% per tahun. Sedangkan menurut Starboard 1976 bunga yang ditetapkan dalam undang-undang sekitar 8-10%. Oke. Bunga tetap atau bunga abadi ya. Kalau bunga tetap itu diatur di dalam atau abadi 1770 ya teman-teman ya, dengan pasal 1773 ya. Oke. Bunga tetap ini teman-teman kalau bunga tetap itu artinya selama pinjaman tersebut ya akan diakumulasikan bunga tetapnya berapa per bulannya. Kalau bunga abadi ya seumpamanya perjanjiannya jeda waktu lama itu ditentukan mulai dari di atas 10 tahun begitu. Itu tetap tidak akan berubah begitu. Namun ada yang bunga flat. Bunga flat itu bunga yang mengikuti kebijakan internasional seperti kebijakan IMF, Bank Dunia. Nah, selanjutnya kita menjelaskan tentang perjanjian untung-untungan. Istilah perjanjian untung-untungan berasal dari terjemahan dalam bahasa Belanda yaitu Kamsoverenskamp ya. Kamsoverenskamp ya. Yang mana diatur di dalam bab ke-15 ya, buku ketiga KUH Perdata. Di mana disampaikan di situ teman-teman bahwa perjanjian untung-untungan dapat dilihat di 1774 ya. Artinya suatu perbuatan yang hasilnya yaitu mengenai untung ruginya baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak yang tergantung pada suatu kejadian belum pasti. Artinya untuk di dalam 1774 itu perjanjian untung-untungan itu merupakan suatu perbuatan ya yang hasilnya harus hasilnya adalah yaitu mengenai untung ruginya yang tidak pasti begitu. Jadi seperti halnya kita saving dana gitu ya. Saving dana kalau di dalam perjanjian untung-untungan itu lebih kepada forex ya. Perjanjian forex ya, kita melakukan perjanjian
kita melakukan fluktuatif mengenai neraca perjalanan uang begitu ya. Itu seperti itu ya. Sedangkan di dalam 1811 NBW atau New Berkeley Red Book disebutkan pengertian untuk perjanjian untung-untungan adalah suatu perjanjian di mana suatu hasil untung rugi bagi kedua belah pihak tidak dapat dipastikan terlebih dahulu, tetapi berdasarkan suatu kejadian yang belum pasti. Artinya di situ perjanjiannya itu mengenai untung ruginya itu tidak ditentukan di awal begitu, mempunyai keuntungan berapa, kerugian berapa. Artinya sesuai dengan perjalanan waktu atau kejadian tertentu begitu. Ya, seperti halnya forex itu. Jenis-jenis perjanjian untung-untungan dapat dibagi menjadi 3, teman-teman. Yang pertama, perjanjian pertanggungan seperti asuransi, bunga jaga hidup, perjudian atau pertaruhan. Nah, jadi ini tidak boleh, teman-teman ya. Perjanjian seperti ini tidak boleh kalau di dalam Indonesia. Oke, itu mengenai perjanjian untung-untungan. Karena kalau perjanjian untung-untungan itu lebih kepada judi sebenarnya. Tapi ada yang bilang boleh atau tidak. Wallahu a'lam bishawab, teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah paham semua kalau mengenai judi ya. Kalau anak syariah tidak mengerti judi kan kebangetan lah begitu. Oke, selanjutnya pemberian kuasa ya. Pengertian pemberian kuasa, teman-teman, disebut juga sebagai last giving yang diatur dalam 1792 sampai 1818 KUH Perdata. Perjanjian kuasa ini, pemberian kuasa ini adalah suatu perjanjian yang berisikan pemberian kuasa kepada orang lain yang menerima untuk melaksanakan suatu nama atas nama orang yang berikan kuasa. 1792 KUH Perdata. Jadi perjanjian kuasa itu, teman-teman, adalah pemberian kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu atas nama seorang tersebut begitu. Contohnya, saya memberikan kuasa kepada kepada koordinator untuk melaksanakan perbuatan hukum yang harusnya saya lakukan tapi saya tidak bisa. Saya memberikan kuasa kepada koordinator untuk melakukan perbuatan hukum sehingga perbuatan hukum itu dilaksanakan oleh koordinator. Saya memberikan kuasa. Perjanjian kuasa ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bebas bentuknya, artinya tidak harus berbentuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun bisa dilaksanakan dengan bentuk lisan ataupun tertulis. Namun pada prakteknya perjanjian kuasa ini tidak semerta-merta harus ada bentuk bentuk lisannya, semuanya bisa menggunakan bentuk tertulis. Karena pihak perbankan biasanya tidak menerima kalau perjanjian kuasa melalui bentuk lisan begitu ya. Kalau tidak ada alat buktinya nantinya ya, susah ya. Maka itu kebanyakan pada saat ini, pada era ini sebenarnya bentuk tertulis. Sebenarnya tidak dapat jadi masalah, asalkan bisa dipertanggungjawabkan begitu menggunakan bentuk lisan. Yang kedua, persetujuan timbal balik para pihak tidak telah mencukupi, artinya perjanjian timbal baliknya telah mencukupi. Jadi jenis-jenis atau ciri-ciri perjanjian pemberian kuasa itu berbentuk bebas, baik itu lisan ataupun tulisan. Yang kedua, persetujuan timbal baliknya para pihak telah mencukupi sesuai dengan kecukupan persetujuan timbal baliknya. Jenis-jenis pemberian kuasa ada beberapa, ada 6. Yang pertama, akta umum, surat di bawah tangan, lisan, diam-diam, cuma-cuma, kata khusus, umum. 1793. Kalau pemberian kuasa dengan akta umum, ada suatu pemberian kuasa yang dilakukan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa dengan menggunakan akta notaris atau secara akta notarial. Artinya teman-teman dalam memberikan surat kuasanya itu dibuat di hadapan notaris, yang dibuat oleh notaris dengan ketentuan sesuai dengan undang-undang.
Pemberian kuasa dengan surat di bawah tangan, yaitu suatu pemberian kuasa yang dilakukan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, dilakukan bukan di hadapan notaris, tapi kesepakatan kedua belah pihak. Jadi yang bebas itu. Nah, pemberi kuasa secara diam-diam yaitu sesuatu kuasa yang dilakukan secara diam-diam oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Sedangkan pemberian kuasa secara cuma-cuma adalah pemberian kuasa yang dilakukan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Artinya penerima kuasa tidak memungut biaya dari pemberi kuasa. Jadi cuma-cuma seperti pemberian kuasa dari orang tua kepada anaknya, mewakilkan orang tuanya. Cuma-cuma kan, masa mau minta uang sama bapaknya. Ya. Oke, pemberian kuasa secara khusus yaitu suatu perjanjian kuasa yang dilakukan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Artinya pemberi kuasa itu hanya mengenai kepentingan tertentu yang atau lebih dari pemberi kuasa. Sedangkan pemberi kuasa umum yaitu pemberi kuasa yang dilakukan oleh pemberi kuasa penerima kuasa. Artinya si atau substansi kuasanya bersifat umum dari segala kepentingan. Jadi bersifat umum. Nah, berbicara tentang pemberian kuasa secara akta umum ini teman-teman, banyak ya pemberian kuasa secara akta umum ini. Saya contohkan seperti halnya masalah pemberian kuasa fidusia. Jadi nanti itu teman-teman kalau pemberian kuasa fidusia, jadi berdasarkan akta perjanjian atau kontrak ya. Kalau bahasanya kontrak lebih pada akta perjanjian kontrak. Bukan akta, tapi perjanjian di bawah tangan antara seorang kreditur dan debitur. Ya. Yang di situ pihak debitur memberikan kuasa di bawah tangan kepada kreditur dan nanti didaftarkan kepada pihak pihak notaris ya, dan dijadikan akta umum ataupun akta notaril yang mana nantinya pemberian kuasa itu untuk didaftarkan kepada Kemenkumham, didaftarkan sebagai akta fidusia. Nantinya penerima di dalam akta fidusianya itu pemberi pihak pertama dan pihak kedua itu sama-sama dari pihak kreditur tanpa harus dilakukan persetujuan oleh pihak kreditur. Kalau sudah diberikan kuasa, artinya teman-teman di dalam pemberian kuasa dari melalui fidusia itu tidak harus dilakukan oleh debitur langsung, cukup melakukan dengan pemberian kuasa dari debitur kepada debitur ketika melakukan penandatanganan perjanjian kontrak. Subjek dan objek pemberian kuasa. Subjek pemberian kuasa adalah pemberi kuasa dan penerima kuasa. Yang menjadi pokok perjanjian pemberian kuasa adalah dapat satu atau lebih perbuatan hukum dalam harta kekayaan. Jadi objeknya itu semua barang bergerak atau tidak bergerak. Bentuk isi perjanjian kuasa di dalam 1793 dan bentuk perjanjian kuasa tersebut dapat dilakukan dengan akta petik dalam bentuk tulisan di bawah tangan dan dengan lisan. Jadi boleh sesuai dengan saya jelaskan tadi, boleh bentuknya boleh akta otentik ataupun akta notaril dan bentuk tulisan dan lisan. Isi pemberian kuasa ditentukan oleh para pihak pemberi kuasa. Pemberi kuasa biasanya memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk mewakilinya, baik di luar pengadilan maupun di dalam muka pengadilan. Kalau di luar pengadilan seperti halnya pemberi kuasa fidusia yang saya jelaskan tadi, kalau di luar pengadilan seperti halnya di dalam seseorang yang para pihak ataupun istilahnya itu para pihak di dalam pengadilan, tergugat ataupun penggugat begitu, memberi kuasa kepada advokat untuk melaksanakan atau menghadap pengadilan, menjalani sidang begitu. Juga boleh. Untuk contoh surat kuasa silakan teman-teman bisa mengecek di buku yang saya share nantinya. Nah, yang penting nanti isi dari bentuk pemberi kuasa itu harus jelas ya teman-teman. Siapa yang memberikan kuasa, siapa penerima kuasa gitu. Identitasnya harus jelas, tidak boleh sehingga kesalahan.
Misal, hak dan kewajiban pemberi kuasa dan penerima kuasa. Hubungan hukum antara pemberi kuasa dan penerima kuasa menimbulkan akibat hukum sesuai dengan saya jelaskan tadi, bahwa pemberi kuasa dan penerima kuasa akan mengakibatkan hukum. Jadi ketika sudah seseorang itu memberikan kuasa kepada orang lain, artinya orang itu bertindak atas nama dirinya sendiri dalam perbuatan hukum. Yang menimbulkan hak dan kewajiban. Yang pertama, kewajiban penerima kuasa. Yang pertama, melaksanakan kuasa dan bertanggung jawab atas segala biaya, kerugian, bunga timbul dari dilaksanakan kuasa tersebut. Ya, semua pelaksanaan yang dilakukan penerima kuasa itu bertanggung jawab keseluruhan biaya, kerugian dan lainnya. Artinya bertanggung jawab sama orang yang memberikan kuasa begitu. Yang kedua, menyelesaikan urusan yang telah dikerjakan pada waktu pemberi kuasa meninggal atau menimbulkan kerugian kerusakan. Yang ketiga, bertanggung jawab atas segala sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya. Yang keempat, memberikan laporan kepada pemberi kuasa tentang apa yang telah dilaksanakan. Yang kelima, bertanggung jawab atas orang lain yang ditujukan untuk menggantikannya dalam melaksanakan kuasanya. Bila tidak diberikan kuasa untuk menunjuk orang lain sebagai penggantinya, atau bila kuasa yang diberikan tanpa menyebutkan orang tersebut. Di dalam pasal 18 hak penerima kuasa adalah penerima jasa dari pemberi kuasa. Yang pertama, memenuhi perjanjian yang terjadi antara penerima kuasa dan pemberi kuasa, mengembalikan persekot dan biaya yang dikeluarkan oleh penerima kuasa. Ada memberikan hasil ya, membayar upah kepada penerima kuasa, diperbolehkan pembayaran upah, memberikan ganti rugi kepada penerima kuasa atas kerugian yang terderita sewaktu menjalankan kuasanya, membayar bunga atas persekot yang telah dikeluarkan penerima kuasa dan itu dikeluarkannya persekot tersebut. 18. Berakhirnya pemberian kuasa. Jadi pemberian kuasa itu tidak akan selalu berjalan ya, ada pemberahannya gitu. Ada 5 berakhirnya pemberian kuasa. Yang pertama, penarikan kembali oleh kuasa, artinya penarikan kembali atas kuasa tersebut. Yang kedua, pemberitahuan pemberian kuasanya oleh pemberi kuasa, memberitahukan pemberian kuasanya. Yang ketiga, meninggalnya salah satu pihak. Ketika salah satu pihak meninggal, maka putuslah atau pemberian kuasa tersebut. Yang keempat, pemberi kuasa atau penerima yang di bawah pengampuan atau pilot. Pilot pemberi kuasa atau penerima kuasa, artinya pilot itu bangkrut begitu ya. Kedua salah satunya, jadi berakhirnya. Kawin perempuan yang memberi kuasa, kawinnya perempuan yang memberi kuasa dan penerima kuasa. Nah, ini teman-teman 18-13. Kawinnya perempuan dan penerima kuasa ini maksudnya teman-teman, artinya ketika seseorang itu diberikan kuasa sebelum dia melakukan perkawinan, dan ketika kuasa itu masih belum diselesaikan begitu. Ya, kuasa itu belum diselesaikan. Maka ketika seorang perempuan tersebut menikah, otomatis dia tidak cakap lagi hukum. Tidak cakap hukum. Jadi kecakapan hukumnya itu tidak cakap sebelum ada persetujuan dari pihak suami. Makanya gugur ketika dia menjadi penerima kuasa atau pemberi kuasa ya. 18-13 KUH Perdata. Selanjutnya perjanjian penanggung utang. Perjanjian penanggung utang ya. Perjanjian penanggung utang diatur dalam 1820 ya, dengan sampai 1850. Penanggungan adalah suatu perjanjian di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikatnya dirinya sendiri untuk memenuhi perikatan debitur. Bila debitur tidak memenuhi perikatan. 1820 ya, bukan 1320 ya teman-teman. 1820. Apabila kita perhatikan teman-teman, maka ada 3 pihak yang terlibat dalam perjanjian penanggungan utang, yaitu pihak kreditur, debitur, dan pihak ketiga. Nah, jadi pihak kreditur ini bertugas sebagai pemberi kredit atau utang, sedangkan debitur adalah orang yang mendapatkan pinjaman, sedangkan pihak ketiga adalah orang yang menanggung, menjadi penanggung utang debitur. Contohnya begini, saya sebagai kreditur, koordinator sebagai
debitur. Saya melakukan pemberian pinjaman kepada koordinator. Koordinator tidak mampu untuk membayarnya, akhirnya ditanggungkan kepada salah satu pihak. Itu boleh dilakukan perjanjian penanggung. Nantinya pihak penanggung inilah yang akan menanggung semua hutang dari debitur, gitu. Dengan apa namanya, memenuhi prestasi yang dilakukan antara ketiganya ini. Jadi ada 3 pihak di sini. Nah, sifat perjanjian penanggung hutang ini adalah bersifat aksesorir atau tambahan. Jadi apa ya, istilahnya ketika ada sebuah prestasi yang tidak bisa dipenuhi oleh kedua belah pihak, dan salah satu pihak itu akan menanggung biayanya untuk bisa menggantikan atau yang lainnya. Nah, sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian kredit atau perjanjian pinjam uang antara debitur dan kreditur. Akibat penanggungan antara kreditur dan penanggung. Pada prinsipnya, penanggung utang tidak wajib membayar utang debitur kepada kreditur, kecuali jika debitur lalai membayar utangnya. Untuk membayar utang debitur tersebut, maka barang kepunyaan debitur harus disita atau dijual terlebih dahulu untuk melunasi utang tersebut. Artinya gitu teman-teman. Penanggung utang ini pihak ketiga ini tidak harus semuanya itu dia menanggung hutangnya saja. Artinya sebagai penjamin bisa menjadi sebagai penjamin atau menanggung hutangnya begitu. Dengan ketentuan nantinya entah itu nanti persetujuannya apakah barang debitur itu dijual kepada penanggung atau seperti apa gitu. Nanti diatur di dalam 1831 KUH Perdata. Penanggung tidak dapat menuntut supaya barang milik debitur lebih dulu disita atau dijual untuk melunasi hutangnya. Akibat penanggung antara debitur dan penanggung dan antara para penanggung. Hubungan hukum antara penanggung dan debitur utama adalah erat kaitannya dengan telah dilakukan pembayaran utang debitur kepada kreditur. Untuk itu pihak penanggung menuntut kepada debitur supaya membayar apa yang telah dilakukan oleh penanggung kepada kreditur. Baik itu nanti di samping penanggung juga penanggung utang juga berhak untuk menuntut pokok bunga dan yang lainnya tersebut. Hapusnya penanggung utang ya. Hapusnya penanggung utang itu di atas 1845 ya. Dengan pasal 1850 disebutkan bahwa perikatan yang timbul karena penanggungan hapus karena sebab-sebab yang sama dengan menyebabkan berakhirnya perikatan. Artinya berakhirnya perikatan kalau sudah dilunasi, melaksanakan prestasi dan sebagainya. Dalam 13/1 KUH Perdata ditentukan 10 cara berakhirnya perjanjian penanggung, yaitu pembayaran, penawaran, pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan barang, pembayaran utang, kompensasi ataupun kalau pembayaran utang itu kompen ya, sama dengan kompensasi ya. Pembayaran utang, pembebasan utang, musnahnya barang yang terutang, kebatalan atau pembatalan yang dilakukan. Jadi kalau musnahnya barang yang terutang itu maka kalau rumahnya terbakar, musnah berakhir urusannya. Tanahnya tetap gitu, karena tanah sama rumah jadi satu kan. Perjanjian perdamaian, teman-teman. Selanjutnya kita akan berjanjian perdagangan yang kita sebut sebagai dading. Mungkin teman-teman lebih mengenal perjanjian perdamaian itu seperti islah gitu ya. Ada seorang yang bergebelut, ya, ada dua belah pihak yang bergebelut dan sama-sama mengakui kesalahannya dan islah. Perjanjian perdamaian diatur dalam 1851 sampai dengan 1864. Perjanjian perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang kedua belah pihak untuk mengakhiri sebuah perkara yang sedang diperiksa di pengadilan atau mencegah timbulnya suatu perkara baru. Jadi perdamaian yang di sini yaitu persetujuan dengan nama kedua belah pihak atas dasar saling pengertian mengakhiri suatu perkara yang sedang berlangsung untuk mencegah timbulnya suatu sengketa. Jadi sebelum dilakukan pemeriksaan, dilakukan pengadilan, pasti akan dilakukan mediasi untuk menemukan titik dading ini. Gitu. Nah,
ketika menemukan titik dading ini, maka timbullah akta dading. Akta dading itu dikeluarkan oleh pengadilan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Unsur-unsur yang tercantum dalam perjanjian perdamaian yang pertama adanya kesepakatan kedua pihak sesuai dengan 1320. Adanya kesepakatan. Yang kedua, isi perjanjian menyerahkan, menjanjikan dan menahan suatu barang. Artinya menyerahkan, menjanjikan suatu barang dalam yang jadi objek sengketa. Gitu. Kedua belah pihak sepakat mengakhiri sengketa. Untuk mengakhiri sengketa, saling menerima. Yang keempat, sengketa tersebut sedang diperiksa atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara. Jadi dalam pemeriksaan. Itu unsur-unsur yang tercantum dalam perjanjian perdamaian. Dua, orang yang berwenang mengadakan perdamaian. Pada dasarnya setiap orang dapat mengadakan perdamaian. Namun di dalam 1852 Perdata ditentukan bahwa orang yang berwenang untuk mengadakan perdamaian adalah orang yang berwenang untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang termaktub dalam perdamaian tersebut. Sedangkan orang yang tidak berwenang mengadakan perdamaian, yang pertama para wali dan mengaku kecuali mereka tidak ketentuan hukum yang berlaku. Yang kedua, kepala-kepala daerah atau kepala-kepala lembaga umum, atau kalau kepala-kepala daerah ini seperti bupati, seperti lembaga-lembaga umum lainnya tidak boleh. Jadi orang yang berwenang mengadakan perdamaian. Jadi semua boleh mengadakan perdamaian kecuali para wali ataupun pengaku dan kepala-kepala daerah. Ya, jadi yang berhak, yang berwenang adalah orang yang berwenang untuk melepaskan haknya. Jadi kalau para pihak dan melepaskan haknya adalah ini ada orang yang solusi nih, sama-sama menghak nih, ini berwenang untuk menyelesaikan perdamaian. Objek perdamaian diatur dalam 1653 KUH Perdata, teman-teman. Adapun objek perdamaian yang pertama dapat diadakan mengenai kepentingan berdasarkan timbul dari suatu kejahatan atau pelanggaran. Dan sekali tidak menghalangi pihak kejaksaan untuk menuntut kejahatan atau pelanggaran yang bersangkutan. Yang kedua, setiap perdamaian hanya menyangkut soal yang tercantum di dalamnya, sedangkan pelepasan segala hak dan tuntutan itu berhubungan dengan perselisihan yang menjadi sebab perdamaian tersebut, teman-teman. Jadi kalau berbicara perdamaian itu semuanya mengenai kepentingan keperdataan ya, yang timbul akibat satu kejahatan atau pelanggaran. Yang kedua, setiap perdamaian hanya menyangkut soal yang tercantum di dalamnya, jadi tidak boleh menyangkut di luar dari maksud perdamaian tersebut. Ya. Bentuk perjanjian perdamaian di dalam 1851 ayat 2 maksud diadakan diberikan bentuk tertulis. Ya. Di dalam perjanjian perdamaian secara tertulis adalah menjadi alat bukti bagi para pihak untuk diajukan di hadapan hakim pengadilan, karena perdamaian itu disamakan dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya akta dading ini sama halnya dengan putusan hakim, teman-teman, yang mempunyai kekuatan hukum tetap ataupun mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat. Ya. Perdamaian yang tidak dibolehkan. Pada dasar substansinya, teman-teman, perdamaian dapat dilakukan secara bebas oleh para pihak. Namun undang-undang mengatur berbagai jenis perdamaian tidak boleh dilakukan oleh para pihak. Perdamaian tidak boleh dilakukan oleh para pihak diatur dalam 1859 sampai 1862 KUH Perdata. Yang pertama, perdamaian tentang telah terjadi kekeliruan mengenai orang yang bersangkutan atau pokok perkara. Perdamaian tentang ini terjadi kekeliruan mengenai orang yang bersangkutan, artinya salah para pihak gitu, cara penggugat ya. Perdamaian telah dilakukan dengan cara penipuan atau deling atau paksaan. Jadi tidak boleh adanya penipuan di dalam untuk menyepakati sebuah perdamaian.
ataupun dipaksa untuk berdamai begitu, atau penindasan begitu. Perdamaian mengenai keliruan mengenai dulunya perkara satu alas hak yang batal kecuali bila para pihak mengadakan perdamaian tentang kebatalan tersebut. Jelas. Yang keempat, perdamaian diadakan atas dasar surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu, adanya pemalsuan surat. Boleh. Perdamaian mengenai sengketa yang sudah diakhiri dengan suatu keputusan hakim telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau ikrah. Ya, namun tidak diketahui oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak. Akan tetapi jika keputusan yang tidak diketahui masih dimintakan banding, maka perdamaian mengenai sengketa tersebut bersangkutan adalah sah. Yang terakhir, perdamaian hanya mengenai suatu urusan sedangkan dari surat-surat yang ditentukan kemudian ternyata salah satu pihak berhak atas hal itu. Artinya salah satu pihak bisa berhak atas apabila ada perdamaian yang mengenai surat-surat mengenai perdamaian tersebut begitu. Kekuatan pembuktian perjanjian perdamaian. Perdamaian dilakukan oleh para pihak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan keputusan hakim atau yang bersifat akhir atau final banding gitu. Namun bisa dibandingkan ya. Artinya sama dengan keputusan hakim pengadilan yang bersifat inkrah, baik putusan kasasi maupun peninjauan kembali 1858 KUH Perdata. Perdamaian itu tidak dapat dijadikan dengan alasan pembatalan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan. Itulah tentang perdamaian. Artinya perdamaian itu teman-teman adalah salah satu perjanjian atau kekuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak untuk mengakhiri sengketa atau perkara. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila nanti ada pertanyaan, silakan diajukan kepada saya ataupun diajukan di YouTube ini, ataupun bisa langsung kita japri ya, atau bisa nanti di grup WA di masing-masing kelas. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.